Di urutan pertama, muncul di akhir zaman saat tampak kerusakan di bumi. Imam Mahdi tidak akan muncul hingga menjelang kiamat. Kiamat sendiri ialah rahasia Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya kiamat, tapi dijelaskan dalam dalil bahwa mendekati kiamat bumi mengalami kerusakan. Ini berarti bencana alam yang terjadi terus-menerus seperti longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Selain itu, umat manusia juga melakukan perselisihan dan peperangan tanpa henti. Nah, di saat demikianlah Imam Mahdi akan muncul. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ketika umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Di urutan kedua, kemunculan bintang berekor. Salah satu tanda-tanda kiamat sudah dekat ialah kemunculan bintang berekor, dan apabila ini sudah terjadi dengan diikuti tanda lainnya, maka kemungkinan Imam Mahdi juga akan segera datang. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abdullah bin Abdul Malikah, ia berkata, pada suatu pagi saya pergi ke Ibnu Abbas, maka ia berkata, malam tadi aku tidak dapat tidur sampai pagi. Aku bertanya, apa sebabnya? Beliau menjawab, karena orang-orang berkata bahwa bintang berekor sudah terbit, maka saya cemas akan kedatangan asap, dukhan yang sudah mengetuk pintu sehingga saya tidak dapat tidur sampai pagi. Di urutan ketiga, kondisi sungai Eufrat mengering. Dalam suatu riwayat Muslim dijelaskan bahwa tanda menjelang kiamat menurut Islam adalah sungai Eufrat mengering dan peperangan terjadi di mana-mana. Sudah dekat suatu masa di mana sungai Eufrat akan menjadi surut airnya lalu ternampak perbendaharaan daripada emas. Maka barang siapa yang hadir di situ janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di urutan keempat, Imam Mahdi memiliki nama seperti Rasulullah. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Syahih bahwa salah satu ciri Imam Mahdi ialah beliau memiliki nama seperti nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa dengan namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud. Di urutan kelima, Imam Mahdi keturunan Rasul. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Imam Mahdi bernama Muhammad bin Abdullah al-Alawi al-Fatimi al-Hazani al-Fitan wa Malahim, yang dimana disimpulkan oleh As-Samhudi bahwa Imam Mahdi adalah keturunan Fatimah. Dalam hadis disebutkan Imam Mahdi dari keluargaku dari putra Fatimah. Hadis riwayat Abu Daud. Ini berarti Imam Mahdi bisa berasal dari keturunan Hazan bin Ali Abu Talib yang merupakan putra Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Talib. Di urutan ke-6, Imam Mahdi muncul di Madinah setelah kematian seorang pemimpin. Dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa Imam Mahdi akan muncul di Madinah setelah perselisihan yang terjadi akibat kematian seorang pemimpin. Dari Ummu Salamah radhiyallahu menceritakan akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah. Kemudian seseorang dari penduduk Madinah akan melarikan diri ke Mekah. Orang-orang Mekah pun mendatanginya dan membawanya keluar sedangkan ia tidak menyukainya, lalu membayatnya di antara rukun dan makam. Di urutan ke-7, berjuang membangkitkan agama Islam. Tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi selanjutnya ialah hadirnya sosok yang menegakkan agama Islam. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Mahdi datang dengan membawa petunjuk yang lurus. Beliau memerangi kemungkaran dan berusaha membawa umat Muslim dari kegelapan menuju cahaya. Di urutan ke-8, datang setelah kemunculan Dajjal.
Dalam beberapa riwayat menceritakan bahwa Imam Mahdi muncul setelah bumi kedatangan Dajjal. Dajjal adalah manusia dari keturunan Adam yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia berjalan ke seluruh penjuru bumi untuk menebarkan fitnah kecuali kota Mekah dan Madinah yang ia tidak bisa masuki. Sebuah hadis menjelaskan bahwa Dajjal keluar dari kawasan Iran Timur. Di urutan ke-9 diikuti turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemunculan Imam Mahdi di bumi nantinya akan diikuti oleh turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Keduanya akan berperang menghancurkan kezaliman dan melawan Dajjal. Lalu Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan terhadap mereka. Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah berikan kalian kemenangan. Kemudian Persia, Iran dan Allah berikan kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rom dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal dan Allah berikan kalian kemenangan. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu dia guys 9 tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya.